Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi fisika tentang sumber energi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuyun Ilma Permatasari, kelas 12 MIPA 3, absen 24, asal sekolah Man 3 Tulungagung. Guru pembimbing, Ibu Haja Titis Prasetyanisi, SPD MPDI. Pengertian sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber yang tidak akan habis bila digunakan terus-menerus. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui. 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi yang paling utama bagi manusia. Energi yang dipancarkan oleh matahari dihasilkan dari reaksi fusi, yaitu penggabungan 4 inti hidrogen menjadi inti helium yang terjadi di dalam inti matahari. Manfaat energi matahari yaitu 1. Menghangatkan bumi dan makhluk hidup di bumi. 2. Sebagai penerangan pada siang hari sehingga dapat menghemat energi listrik. 3. Untuk mengeringkan pakaian dan barang cucian lainnya. Contoh yang kedua yaitu angin. Energi angin adalah udara yang bergerak dari wilayah yang memiliki tekanan udara tinggi ke wilayah dengan tekanan udara rendah. Manfaat energi angin yaitu 1. Untuk menggerakkan kincir angin dan turbin angin sehingga dapat menghasilkan listrik. 2. Untuk mendorong perahu layar agar dapat berjalan. 3. Untuk membantu proses pengeringan pakaian. Contoh yang ketiga yaitu air. Energi air diperoleh dari air yang mengalir. Energi air menghasilkan tenaga air atau hydropower yang memanfaatkan gerakan air dari bendungan. Manfaat sumber energi air yaitu 1. Sebagai pembangkit tenaga listrik menggunakan turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. 2. Untuk keperluan transportasi, wisata, dan irigasi atau pengairan pada pertanian. Contoh yang keempat yaitu panas bumi. Panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Panas bumi timbul karena peristiwa perubahan partikel-partikel radioaktif dalam batuan. Jika panas bumi mencapai reservoir air dalam tanah, maka muncul sumber energi panas alam atau hot spring. Energi panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, yaitu tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Contoh yang kelima yaitu biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari makhluk hidup maupun material organik, seperti kayu, rumput, kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga atau yang dikenal dengan istilah biomasa. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui. 1. Minyak bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang berbentuk cair, biasa diolah kembali menjadi bensin dan solar untuk kendaraan. Contoh yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang berbentuk padat yang disebut bahan bakar hidrokarbon padat, terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang membusuk melalui proses biokimia dalam kurun waktu yang sangat lama. Contoh yang ketiga yaitu energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan melalui reaksi antar partikel di dalam inti atom dari unsur radioaktif. Bahan baku yang digunakan adalah uranium yang diekstraksi menjadi bahan bakar. Contoh yang keempat yaitu gas alam. Gas alam adalah sumber energi yang berasal dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan sumber energi yang dapat diperbarui. Kelebihan 1. Tersedia melimpah di alam, tidak akan habis, dan ramah lingkungan. 2. Membantu mendorong perekonomian dan menciptakan peluang kerja. 3. Perawatan relatif lebih mudah dan murah dibandingkan teknologi yang memanfaatkan energi yang tak terbarukan.
Kekurangan 1. Biaya awal besar yang membutuhkan dana yang cukup banyak. 2. Sebagai sumber energi terbarukan terkendala oleh faktor cuaca. 3. Masing-masing sumber energi terbarukan memiliki kelemahan teknis dan sosialnya sendiri. Yang keempat, kekurangan dan kelebihan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kekurangan 1. Harga bahan bakar fosil fluktuatif. 2. Minyak bumi membutuhkan investasi yang tinggi untuk eksplorasi dari eksploitasi. 3. Persediaan di perut bumi yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Kelebihan 1. Relatif lebih mudah untuk ditemukan dalam keadaan terdesak. 2. Menghasilkan energi dalam jumlah banyak. 3. Stabil untuk digunakan dalam mencukupi kebutuhan energi sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.